Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Apokaliptik, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menjadi seorang dokter zaman dahulu memerlukan durasi selama 3 tahun. Tapi bila usai 2 tahun sudah mendapatkan gelar sebagai dokter muda, selama 2 tahun tersebut akan ada lagi masa pengabdian selama 1 tahun. Biasanya para dokter di zaman Hindia Belanda diberikan kebebasan dalam mencari lokasi atau tempat bertugas pada 1 tahun pertamanya. Dan nantinya hasil tugas 1 tahun dapat digunakan sebagai dasar pengajuan piagam pengukuhan sebagai dokter profesional. Akhirnya, sekarang desa ini punya dokter. Jaya tersenyum, seraya memberikan beberapa lembar uang kertas golden bergambar wayang orang, berwarna coklat kehitam-hitaman, dengan nilai 5 golden sebanyak 60 lembar. Loh, kok banyak sekali, Den? Sisanya untuk Bapak, balas Jaya. Beneran ini, Den? Iya, Pak, ini bener untuk Bapak. Lelaki pedagang tempe itu tersenyum. Raut wajahnya tampak terlihat bahagia. Dia seperti hendak menangis haru, tapi berusaha untuk menahannya agar tidak sampai mengeluarkan air mata. Yang dilakukannya hanyalah mengelap keringat pada dahi secara berulang-ulang. Rasa perasaan bahagia memenuhi hati bapak tua itu. Dia lalu mengeluarkan semua tempe yang ada dalam bakul gendongannya. Jangan dikeluarkan semua, Pak. Tolak Jaya buru-buru menahan. Loh, kan sudah Raden beli semua, toh? Iya, tapi saya mau tempe ini Bapak bagi-bagikan pada warga yang Bapak temui di jalanan. Bilang saja ini dari dokter sebagai salam perkenalan. Ini beneran, Den? Iya, Pak, bener. Penjual tempe itu wajahnya terlihat jauh lebih bersemangat. Dia pun berdiri, wajahnya tampak terlihat sangat bahagia. Hari itu dia tidak perlu berkeliling jauh dari desa ke desa lainnya. Kini dirinya bisa pulang lebih pagi sebab semua dagangannya telah laku terjual semua. Sebenarnya cara Jaya melakukan hal itu sebagai bentuk dari branding diri untuk lebih cepat dikenal oleh para warga. Selain sebagai seorang dokter, Jaya adalah sosok yang lumayan pintar. Dia belajar ilmu bisnis melalui orang tuanya yang seorang saudagar kaya. Sebab itulah keahlian ayahnya dalam mengatur bisnis dan strategi diserap oleh Jaya sebagai modalnya dalam hidup bersosialisasi dengan masyarakat lebih luas. Status Jaya sebagai anak saudagar tidak berhenti di situ saja. Dia juga memiliki darah bangsawan yang mengalir darah ibunya. Ibu Jaya adalah seorang putri bangsawan Kesultanan Banjar di kota Banjarmasin dan sekarang bernama Banjarmasin. Sudah merasa cukup Jaya berjemur di bawah matahari pagi, dia pun kembali pulang ke rumah Padiman. Dia memasuki rumah dan tanpa sengaja melalui kamar Padiman. Dan mata Jaya benar-benar tidak mengira akan menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak lazim. Padiman dan istrinya, yakni Kastini, sedang melakukan hubungan intim tanpa menutup pintu kamar. Bahkan mereka berdua tersenyum saat Jaya tidak sengaja menoleh ke arah mereka berdua. Melihat pemandangan itu, Jaya pun bersegera keluar rumah. Dia merasa malu dan tidak nyaman. Bagaimana tidak, dia bisa menyaksikan pemandangan tersebut dengan gamblangnya. Dia melihat Kastini bertelanjang di hadapannya tanpa sehelai benang yang menutupi tubuh wanita tersebut. Jaya pun segera keluar dari rumah menuju ke bawah rindangnya pohon mangga. Kebetulan di bawah pohon tersebut ada kursi panjang yang terbuat dari batang bambu. Jaya yang masih duduk di luar bingung harus berbuat apa. Dia merasa malu dan lancang sebab tanpa sengaja telah melihat secara jelas apa yang sedang diperbuat oleh tuan rumah. Den, suara Padiman memanggil namanya. Raden, masuk saja, Den. Padiman justru memanggilnya kembali untuk masuk. Antara ragu, Jaya beranjak berdiri dari tempat dia duduk. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Jaya pun memilih untuk kembali masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah, Jaya melihat Padiman sudah duduk di atas selencak tempat tadi malam mereka makan kacang dan pisang rebus. Sementara Padiman juga sudah terlihat berpakaian dengan lengkap. Malu, tak enak dan gugup, Jaya masuk dan kali ini duduk di hadapan Padiman.
Maaf Pak, saya tadi... Tidak apa-apa Den, toh udah sama-sama dewasa, gak masalah, jawab Padiman seakan tidak ada rasa canggung pada Jaya. Namun hal tersebut berbalik dengan Jaya. Dia kini yang merasa lebih canggung. Bapak kecapean, makanya bangun tidurnya kesiangan, ucap Padiman sambil menelan buah pisang. Di dapur, terdengar suara gelas berdenting diaduk dengan air hangat. Bau dari khas teh pun tercium menggoda indera penciuman. Jaya yang masih gugup berusaha bersikap wajar, meskipun sebenarnya dia merasa malu pada Padiman. Saat dua orang lelaki itu sedang berbicara, Kastini keluar dari dapur. Jaya kali ini dibuat lebih terkejut lagi. Kastini masih dalam kondisi sama seperti yang tadi dia lihat. Kastini masih tanpa busana. Dia datang dengan membawa 2 gelas teh hangat dalam sebuah nampan yang terbuat dari papan sengon. Melihat wajah Jaya yang serba salah, Diman tersenyum, seolah dia memang membiarkan istrinya berlaku seperti itu. Entah apa rencana keduanya, yang jelas Jaya sadar perbuatan suami istri itu seolah memang disengaja. Kastini menaruh gelas teh dan memberikannya satu persatu pada 2 lelaki yang saat ini dilayaninya, yakni suaminya dan Jaya. Jaya dapat melihat sejelas-jelasnya bagaimana tubuh wanita itu secara jelas. Kastini terlihat cantik, mempesona dan memiliki pinggul yang bagus. Bagian lehernya terlihat sebuah tanda garis hitam tipis seperti sebuah kalung. Usai memberikan 2 gelas minuman, Kastini pun berlalu pergi masuk kembali ke dalam kamar. Sebagai lelaki normal belum berkeluarga, tentu saja godaan terhadap pemandangan seperti itu sangatlah begitu berat. Bahkan, Jaya hampir saja dibuat terlena hingga mengabaikan Padiman yang diam-diam telah memperhatikan dirinya. Raden bila ingin tidur di kamar Bapak, jangan sungkan-sungkan. Tidur saja, tidak apa-apa. Bapak pasti izinkan. Bahasa yang digunakan Padiman cukup terdengar halus. Dia seakan-akan benar-benar menyuruh Jaya untuk meniduri istrinya. Jaya segera menggelengkan kepalanya. Tidak Pak, maaf saya sudah lancang melihat Belum selesai berucap, Padiman langsung memegang pundak Jaya. Jangan sungkan, anggap seperti kebunmu sendiri, Den. Maaf Pak, saya mau izin ke sungai dulu sebentar. Dan tanpa menunggu persetujuan dari Padiman, Jaya langsung beranjak keluar dari rumah. Dia berjalan bergegas menuju ke sungai Riam yang berbatu. Sungai kecil yang berada di seberang jalan rumah Padiman memiliki arus sungai yang tidak terlalu begitu deras. Jaya hampir saja tergoda dengan tawaran Padiman. Kini dia sendiri menjadi bingung sekaligus merasa aneh terhadap Padiman dan istrinya. Dia memikirkan apa yang salah dengan keluarga Padiman. Bagaimana bisa lelaki itu dengan mudahnya berkata seperti itu pada dirinya. Saat sedang melamun di bibir sungai, seorang gadis berambut panjang sebatas pinggang menghampiri Jaya. Mata gadis itu nampak sayu serta sinar mata yang indah dipandang. Gadis itu memiliki kulit putih bening bagaikan air susu. Mendengar seseorang mendekat, Jaya pun menolehkan kepalanya ke belakang. Sejenak dia tertegun dan berkata dalam hati, "Bidadari." Tatapan mata Jaya sejak tadi tidak beranjak jauh dari gadis tersebut. Dia bahkan terlihat seperti orang yang sedang terhipnotis. Gadis itu melangkahkan kakinya menuju bibir sungai. Kulit kakinya yang bersih terlihat sempurna saat air mulai menenggelamkan telapak kakinya. Bias dari riak-riak sungai seakan menambah kesempurnaan kecantikan gadis yang saat itu sedang dia lihat. Luar biasa, bahkan kecantikan gadis itu melebihi kecantikan istri Padiman. "Melihat apa?" Tidak, ini lagi main air," sahut Jaya yang terbata-bata. "Di sini airnya sangat sejuk," ucap gadis itu. Dia pun kemudian menyeburkan dirinya ke dalam sungai. Rambutnya yang panjang terlihat terurai indah saat mengenai pantulan sinar matahari. "Bisa berenang, Den?" "Bisa." Jaya pun mengangguk. "Ayo mandi," ajak gadis itu. Dia melempar senyum manisnya pada Jaya. Jaya hanya tersenyum. Dia benar-benar terhipnotis oleh pesona wanita di hadapannya. Gadis itu berpakaian serba putih, layaknya pakaian seorang noni-noni Belanda. Sungai kecil seluas 7 meter melahirkan riak biu dengan kedalaman sungai tak lebih dari 3 meter. Jaya hanya memandangi gadis itu. Tanpa sadar, sejak tadi dia benar-benar terpesona pada gadis desa itu.
hingga dia benar-benar lupa dengan apa yang baru saja terjadi dengannya di rumah Padiman. Suara 5 orang anak kecil terdengar mendekat ke arah sungai itu. Mendengar kedatangan anak-anak itu, gadis cantik yang mandi itu segera keluar dari air sungai dan pergi menuju semak-semak. Dan akhirnya gadis itu pun menghilang begitu saja. Suara air pun berbunyi. Kelima anak desa mandi dengan penuh semangat. Kikik tawa di antara mereka saat saling berlomba-lompatan dari arah batu besar dan menyebur ke dalam sungai. Jaya yang masih menunggu gadis misterius itu tambah penasaran sebab gadis itu hilang bah ditelan oleh bumi. Dia mendekati semak tempat gadis itu bersembunyi, namun di sekitar semak dia tidak menemukan tanda-tanda apapun. Lalu Jaya coba masuk ke dalam semak-semak ilalang dan dia masih tetap kehilangan jejak gadis itu. Jaya begitu penasaran dengan gadis itu. Dia terbayang-bayang bagaimana paras cantik itu melempar senyum padanya. Sedang matanya tampak indah bagai kemilau permata. 2 pipinya terlihat putih bersih dan mulus. Dan saat matahari mulai terik dan meninggi, Padiman mencari Jaya hingga ke sungai. Dan siang ini kita akan mengunjungi rumah kepala desa. Padiman membawa Jaya mendatangi rumah kepala desa. 2 orang lelaki tersebut berjalan kaki melewati hamparan sawah nan hijau serta sungai Riam yang mengalir sepanjang jalan. Setiap kali berpapasan dengan para pemuda desa, mereka selalu saling sapa. Anak-anak di desa Turam diajarkan untuk menegur terlebih dahulu pada mereka yang lebih tua. Antara Jaya dan Padiman saling berjalan beriringan, namun kali ini Jaya merasa canggung. Tidak ada rasa superioritas dalam dirinya seperti waktu pertama bertemu dengan Padiman. Apa yang terjadi dengannya sekarang tidak lain karena rasa tekanan psikologi saat melihat 2 insan manusia itu memadu kasih tepat di hadapannya. Bahkan Padiman tanpa sungkan menawarkan istrinya padanya. Sebagai lelaki normal tentu ada dorongan kehendak terhadap wanita, walaupun wanita itu istri orang lain. Semua itu bukan tanpa sebab. Ternyata perasaan tersebut dapat timbul karena beberapa hal. Bahwa sebenarnya lelaki menyukai tantangan. Lelaki memiliki hormon nafsu yang sulit dikontrol. Cantik atau jelek, seperti saya katakan tadi, lelaki menyukai tantangan. Dia akan mudah suka dengan wanita yang sudah dimiliki orang lain atau istri orang. Itulah sebabnya, apabila lelaki diberikan pilihan memilih gadis cantik atau istri orang yang sama cantik, laki-laki akan cenderung memilih istri orang daripada yang benar-benar single, dikarenakan lelaki menyukai petualangan baru berupa tantangan. Ini sama sekali tidak ada urusannya dalam masalah rajang, tetapi soal kepuasan diri, rasa percaya diri, serta pengakuan kemenangan terhadap orang lain. Dan ini terjadi terhadap 70% lelaki. Itulah alasan utama kenapa lelaki lebih suka wanita yang sudah jadi milik orang daripada wanita yang benar-benar bebas. Dan perselingkuhan kerap terjadi pada laki-laki yang sudah berkeluarga. 70% lelaki itu apakah berlaku pada mereka yang sudah memiliki istri? Seperti kata saya tadi, ini adalah soal rasa puas dan tantangan. Tidak peduli secantik apapun istrinya sendiri, setelah sekian lama menikah, kecantikannya akan mulai terlihat biasa dan tidak terlalu istimewa lagi, karena Anda setiap hari melihatnya dan mencintainya lebih dalam dari sekedar penampilan fisik. Dan logikanya mirip dengan parfum yang dipakai berulang-ulang selama belasan tahun. Wanginya lama-kelamaan mulai biasa saja, tak lagi istimewa. Nah, sekali lagi saya ulangi, ini bukan soal cantik dan tidak cantik, tetapi soal pengakuan dan tantangan. Dan kesukaan ini bukan karena cinta, melainkan karena sebuah tantangan dan permainan saja. Karena lelaki tetap akan memilih mencintai wanita yang benar-benar baik untuk dijadikan seorang istri. Apakah semua lelaki seperti itu? Tentu tidak. Tapi 70% yang saya katakan adalah iya, dan suamimu semoga yang 30%-nya. Kembali ke cerita. Di desa Turam tidak ada hegemoni ataupun kebesaran antar suku dan bangsa. Semuanya seperti memiliki derajat yang sama. Di desa Turam tidak ada warga pendatang selain dirinya. Bahkan orang Belanda ataupun pedagang Tionghoa tidak ada di desa itu, dikarenakan desa itu memiliki akses yang cukup sulit untuk dikunjungi. Rumah besar berbentuk joglo berdiri di tengah-tengah deretan rumah warga.
Posisi rumah joglo itu berada persis di tengah perkampungan. Rumah itu cukup besar. Dinding-dindingnya terbuat dari susunan batu bata. Bagian luar dinding dilapisi dengan semen putih yang terbuat dari batu kapur tebal. Saat kedua orang tersebut memasuki halaman rumah kepala desa, beberapa pasang mata melihat pada sosok Jaya. Siang itu, beberapa orang warga sedang berkumpul. Jaya melempar senyum, kepalanya sedikit menunduk memberikan hormat pada semua warga yang saat itu tengah berkumpul. Lelaki berkumis tebal perawakan sedang dengan tinggi badan yang terkesan lebih pendek. Lelaki tersebut usianya mungkin di atas 55 tahun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kepala desa Turam. Jaya memberikan salam dengan menyodorkan telapak tangan kanan pada kepala desa. Saya kepala desa yang membalas surat dari Dokter Jaya kemarin. Terima kasih Bapak. Saya cukup tersanjung atas sambutan Bapak pada saya di desa ini. Ini adalah warga saya. Kami sedang mendiskusikan tentang musibah yang tempo hari saya kisahkan melalui surat balasan, Den. Jaya melempar pandang dan senyum pada para warga yang saat itu menyaksikan keakraban Jaya dan kepala desa. Mari kumpul di sini. Jaya dan Padiman duduk bersama dengan beberapa warga. 2 cangkir kopi diletakkan di atas meja mereka berdua. Masih ada rasa canggung dan malu yang mengganjal di hati Jaya dengan kejadian yang sudah dia lihat. Padiman dia terkesan biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa pagi tadi. Kita lanjutkan bahasan rencana demi melindungi anak-anak perempuan kita, haja kepala desa. Siang itu, para lelaki sedang mengadakan rapat di desa. Mereka mendiskusikan tentang kasus semalam yang baru saja menimpa anak Sati. Anak sulung perempuannya yang bernama Saha semalam sudah menjadi korban kutukan berikutnya. Jaya yang duduk di sisi Padiman mendengarkan setiap keluhan dan masukan yang diarahkan oleh pimpinan desa itu. Ketika semua warga berkumpul bersama di balik dinding, Kastini diam-diam menguping dengan cara menempelkan telinga kanan pada tembok. Dia ingin tahu apa yang dibahas pada rapat desa hari itu. Di zaman itu, posisi kepala desa tidaklah seperti zaman sekarang. Jabatan, pekerjaan, semua dapat diwariskan pada anak. Contoh seorang guru, maka apabila ayahnya pensiun, maka anaknya dapat menggantikan posisi profesi ayahnya. Begitu juga dengan perangkat desa. Dan kepala desa yang saat ini sedang menjabat adalah anak kepala desa sebelumnya. Dan lelaki itu memimpin desa sudah sejak 13 tahun lalu. Sejak ayahnya meninggal, maka dia yang melanjutkan sebagai pemimpin desa Turam. Kepala desa yang menjadi inisiator memberikan fasilitasi tempat untuk berdiskusi para warga untuk berkumpul. Keseluruhan warga yang berkumpul semuanya adalah laki-laki. Tugas kepala desa saat itu memberikan arahan dan mendengarkan atas segala keluhan serta berusaha mencari ide terbaik untuk memfasilitasi serta memberi jalan keluar terbaik atas berbagai masalah serta sumber yang sering terjadi. Karena desa kita sudah memiliki dokter, bagaimana kalau kita mencabuti gigi anak kita? Mendengar ide arahan dari kepala desa, semua terdiam. Memang ide itu terdengar bisa menolong, namun siapa yang bisa menjamin bahwa anak mereka akan tetap lepas dari kutukan? Bagaimana dokter? Saat semua terdiam dengan ide itu, kepala desa melempar ide kritisnya dengan memberikan pertanyaan pada Jaya. Jaya yang baru saja meneguk air kopi, mau tidak mau harus ikut berbicara. Dia didaulat oleh warga desa sebagai seorang ahli kesehatan. Mungkin saja Jaya memiliki jawaban logis atas apa yang terjadi dengan desa itu. Bila saya harus berkata jujur, ada resiko besar apabila gigi yang dalam kondisi sehat harus dicabut dengan paksa. Resiko pertama yakni demam. Anak-anak akan mengalami demam hebat. Setelah gigi dicabut, tetapi tidak dirawat dengan benar, maka berefek pada pembusukan gusi. Semuanya terdiam mendengarkan pemaparan dari Jaya. Semua mata mengarah padanya. Apalagi zaman dahulu pasta gigi yang sering mereka sebut dengan nama odol adalah satu barang mahal, di mana yang mampu membelinya hanyalah orang-orang dari kalangan atas. Dampak beratnya akan mengalami nyeri yang sangat parah. Rasa sakitnya akan terasa selama 2 hari karena pencabutan gigi secara paksa akan berdampak pada perusakan terhadap jaringan saraf lunak yang memiliki hubungan langsung ke telinga dan juga mata.
Dan tentunya pengaruhnya akan lebih meluas untuk sebuah area sensitif di sekitar kepala. Saya tidak keberatan untuk melakukannya, namun dampak panjangnya juga akan sama mengerikannya. Semua warga desa masih terdiam mendengarkan segala resiko yang baru saja dilontarkan oleh Jaya. Membantu warga dalam melakukan pencabutan gigi terhadap anak-anak desa yang beranjak dewasa mungkin akan menjadi tugas pertama Jaya. Namun yang menjadi penyebabnya, dia adalah seorang dokter umum, bukanlah seorang dokter gigi. Apa kami bisa bila memintanya secara khusus? Singkat cerita, 1 minggu kemudian, dengan segala kerendahan serta bantuan berkelompok seluruh para warga dan kepala desa, Jaya kini sudah memiliki klinik berobat di desa Turam. Klinik berobat milik Jaya adalah yang pertama kali pernah dibuka di desa itu. Dalam statusnya, desa itu tidak dalam wilayah penting secara ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda. Saat sedang memberi pengobatan pada warga, Jaya didatangi oleh sepasang suami istri dan seorang anak perempuan. "Dokter, kami mohon bantulah kami." Beberapa lembar uang kertas golden yang digulung bulat diikat menggunakan tali diberikan ke tangan Jaya. "Tolong dokter, anak saya baru saja mengalami datang bulan pertamanya." Sepasang suami istri itu mengiba pada Jaya agar menolong anak perempuannya. Jaya yang dalam kondisi masih terduduk di sebuah kursi bingung hendak berkata apa. Belum pernah dia menemukan kasus anak yang datang bulan akan mengalami gejala seperti orang yang kesurupan sampai lupa diri. Dari raut wajah kedua orang tuanya, nampak terlihat wajah takut serta panik, terutama pada raut wajah anak perempuan yang saat itu berdiri di ambang pintu kliniknya. "Bagaimana caranya, Dok, supaya anak saya tidak mendapatkan kutukan?" Jaya terdiam. Dia memandangi wajah anak perempuan itu, lalu berbalik memandangi wajah sepasang suami istri itu. Anak perempuan itu bingung dan terlihat sedang tertekan secara psikologis. "Apa yang bisa saya bantu untuk menolong anak ibu?" "Cabut giginya, dokter, supaya Warni tidak bisa menggigit lidahnya." Jaya menelan ludah. Dia memikirkan apa harus mengabulkan permintaan suami istri itu. Mencabut gigi seseorang, bukanlah itu sudah melampaui karir profesinya. Dia bukanlah dokter gigi, tapi harus mengambil alih profesi tersebut. "Anak saya baru saja datang bulan, Dok. Kami takut iblis itu akan datang mengambil lidahnya." "Pak, tapi saya bukan dokter gigi." Jaya mencoba meyakinkan lagi. "Kami mohon." Ibu dari anak itu memelas meminta pada Jaya agar mengabulkan keinginan mereka. "Saya juga tidak memiliki obat bius untuk menenangkan anak ibu. Anak ibu pasti akan sangat menderita apabila seluruh giginya saya cabut dengan paksa." Ibu dari anak itu hampir berlutut di hadapan Jaya. Dia memohon sampai mengiba agar Jaya mau mengabulkan permintaannya. "Dokter, saya mohon, tolong selamatkan anakku. Dia anak kami satu-satunya," pinta ibu itu. Jaya yang saat itu dilanda rasa cemas serta bimbang tidak kuasa untuk menolak permintaan tersebut. "Dokter, kami mohon." Ayah dari anak perempuan itu ikut mengiba dan melakukan hal yang sama seperti sang istri, hampir berlutut di hadapan si Jaya. Karena kedua orang tua itu terus memohon dan terus mendesak, Jaya pun akhirnya luluh. "Baik, saya akan bantu. Tapi jika terjadi sesuatu atas dampak dari pencabutan gigi anak bapak, saya tidak bertanggung jawab setelahnya." "Terima kasih, dokter." Jaya mendatangi anak perempuan itu lalu meletakkan tangannya di bahu anak perempuan itu. "Apa adik berani?" Anak perempuan yang bernama Warni tersebut kemudian mengangguk. "Saat nanti gigi adik dicabut, adik akan merasakan sakit selama berhari-hari. Paling cepat rasa sakitnya akan berkurang selama 2 hari. Tapi bila parah bisa sampai 14 atau mungkin 1 bulan. Anak perempuan bernama Warni itu hanya menganggukkan kepala. Dia tidak punya pilihan lain. Kemudian Jaya menyuruh Warni untuk duduk di atas kasur tempat biasa pasiennya berbaring saat diperiksa. Alat-alat yang diperlukan untuk mencabut gigi beruntungnya tersedia. Jaya menyusun semua alat-alat utama untuk keperluan medikal. Dengan sangat berhati-hati, Jaya menaruh kain putih sepanjang 1 meter di atas pangkuan Warni. Warni pasrah, walaupun takut, Warni terlihat berani menghadapi apa yang akan dilakukan oleh Jaya.
Harap-harap cemas ketika alat yang mirip tang namun memiliki gagang yang lebih panjang dijepitkan pada permukaan gigi. Jaya memejamkan matanya saat akan menarik gigi anak tersebut. Kemudian terdengar suara kecil gigi depan yang terlepas dari akar gusi. Darah segar langsung mengucur deras. Saat gigi sudah terlepas, Jaya kembali memasang alat pencabut itu di sebelah gigi Warni. Dia dapat merasakan betapa sakitnya Warni saat satu persatu gigi indahnya itu yang tersusun rapi harus ditanggalkan dengan paksa. Baru 2 gigi yang terlepas, Jaya seakan tidak kuasa untuk melakukan kembali. Dia tidak tega melihat ekspresi wajah Warni, sedangkan anak perempuan itu terus menangis terseduh-sedan, sedang menahan sakit. Dia juga menahan pilu karena giginya harus lepas dengan cara yang cukup menyakitkan. Darah segar mengalir dari gusi-gusi yang giginya telah tercabut. Warni juga mengiba pada ibunya, memohon agar giginya jangan dicabut lagi. Jaya terdiam, dia turut menahan perih. Jika begini dia merasa tidak ada bedanya seperti seorang psikopat yang menikmati rasa sakit dari korbannya. Di satu sisi demi kehidupan seseorang dan di satu sisi lagi sebenarnya dia telah menyiksa seseorang anak perempuan yang sebenarnya tidak memiliki rasa bersalah. Anak perempuan yang harus menanggung rasa takut kedua orang tuanya. Saya tidak sanggup, tolak Jaya. Matanya memerah, dia tidak kuasa lagi melakukan hal itu. Bagi Jaya itu adalah sebuah tindakan yang sangat kejam. Tapi bagaimana dengan anak kami? Malam ini iblis itu pasti akan datang untuk mengambil lidahnya. Saya akan menjaganya. Tinggalkan anak bapak dan ibu di rumah saya. Kedua orang tersebut memandang ke Jaya, antara yakin dan tidak. Namun mereka memiliki keinginan yang kuat agar anak mereka tidak mengalami kecacatan. Apakah dokter bisa menjaganya? Saya akan berusaha. Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong anak saya, dokter? Jaya terdiam sejenak. Dia mengambil pulpen dan menulis pada selembar kertas. Usai menulis, Jaya memberikan catatan permintaannya pada kedua orang tua tersebut. Apa ini, dokter? Kami tidak bisa membacanya. Tulisannya kurang jelas. Bukan, Den. Maksud saya tidak bisa membaca. Jaya tersenyum kemudian mengatakan pada kedua orang tua Warni untuk membawakannya gayung mandi yang terbuat dari tempurung kelapa beserta baju milik Warni. Permintaan Jaya terkesan aneh, namun demi keselamatan anaknya mereka akan menyiapkannya tanpa harus bertanya. Kamu istirahat saja dulu, nak. Jaya memeriksa denyut nadi Warni dan membiarkannya berbaring di kasur klinik. Anak perempuan itu sudah kehilangan 3 gigi pada susunan atas. Jaya menyuruhnya menggigit kain kasa agar darah tidak terus keluar dari mulutnya. Hari telah beranjak sore. Anak-anak bebek digiring kembali masuk ke dalam kandang. Anak-anak petani menaiki kerbau, sebagian lagi menariknya ke tepi sungai untuk dimandikan sebelum dikembalikan masuk ke dalam kandang. Jaya berada di klinik pengobatan. Dia menghidupkan obor-obor minyak dan menempelkan tongkatnya pada pagar agar jalan di hadapan rumah tetap terlihat terang. Hembusan angin berdatangan dari arah selatan. Harak-harakan awan hitam menggumpal di atas langit. Jaya mengeluarkan arloji dari balik saku bajunya. Dia menghitung arah jarum jam yang berputar. Di dalam tenangnya suasana desa, senja itu siapa menyangka ada yang sedang menanti datangnya rasa ketakutan. Berita tentang anak perempuan yang bernama Warni, desas-desus tentang anak perempuan yang baru mengalami datang bulan telah menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga desa mulai berdatangan satu persatu. Sebagian dari mereka datang secara berbondong-bondong. Mereka berkumpul di klinik Dr. Jaya. Seorang wanita muda bisu terlihat cukup sibuk menyiapkan beberapa teko air minum dalam wadah besar untuk menjamu semua warga desa yang hadir malam itu. Pak Diman berdiri di depan pagar. Dia menjadi penyambut para tamu. Jaya yang sejak tadi menunggu harap-harap cemas akan sesuatu yang akan terjadi. Dia mencoba berusaha menenangkan dirinya sendiri. Inilah pertama kali Jaya akan melihat secara langsung kejadian yang selama ini hanya dia dengar melalui desas-desus. Pak Diman yang menyambut warga desa sesekali memperhatikan si Jaya. Entah apa yang dipikirkan oleh Pak Diman, namun Jaya diam-diam curiga lelaki itu seperti memiliki sebuah tujuan yang masih misterius.
Sejak datangnya warga desa, Jaya sama sekali tidak melihat kehadiran Kastini. Jaya terakhir bertemu dengan wanita itu hanya selepas pulang dari rumah kepala desa, dan dia pun langsung tinggal di klinik. Jaya tidak ingin tergoda ataupun terlibat dalam sebuah permainan atau rencana misterius Padiman terhadap dirinya. Dan hanya dengan sekejap saja, warga desa telah memenuhi halaman klinik. Mereka semua bersiap untuk melihat secara langsung proses kedatangan makhluk tersebut. Beberapa orang yang dianggap pintar dalam dunia supernatural mulai menunjukkan kebolehan dengan cara menyiapkan berbagai media agar dapat menangkap iblis tersebut. Momen itu akan mereka manfaatkan sebagai momen terbaik untuk memproklamirkan dirinya sebagai orang yang lebih hebat. Para dukun memperlihatkan perkakas yang mereka bawa, mulai dari kain kuning, putih, dan hitam, serta beberapa kembang dan kemenyan. Jaya adalah seorang dokter yang memahami ilmu dalam bidangnya. Sebagai seorang dokter, dia masih memandang fenomena yang terjadi dengan desa itu lebih kepada permainan psikis seseorang penderita yang hidup dalam kondisi tertekan. Apa yang menjadi legenda pada desa itu telah melahirkan sebuah rasa takut yang kian mempuncak dan menimbulkan ketidaksadaran diri akibat beban tekanan yang kuat, sehingga menyebabkan pelakunya kehilangan kesadaran dan kontrol penuh terhadap tubuhnya sendiri. Permintaan Jaya pada orang tua Warni cukup sangat aneh, membuat sebagian orang bertanya-tanya. Mereka menganggap Jaya selain dokter, dia juga seorang dukun. Karena permintaan Jaya yang tidak masuk akal dan sama sekali tidak berkaitan dengan dunia kedokteran. Desas dan desus beredar di masyarakat. Banyak warga bertanya-tanya rencana apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh Dr. Jaya. Apakah benar dia dapat menangkal takdir bagi penerima hukuman yang telah kena kutukan? Kepala desa kemudian mendatangi Jaya. "Tunggu dokter, apa yang dokter pesan masih diusahakan oleh orang-orang saya?" Jaya tersenyum lalu bertanya, "Biasanya jam berapa selepas senja makhluk itu hadir, Pak?" "Tidak ada yang menebak kedatangannya, namun yang pasti dia akan hadir pada malam pertama." "Siapa legenda mitos makhluk penjaga di desa ini?" "Nini Towo." Jaya menggores pena pada sebuah buku saku. Dia menyalin nama Nini Towo sebagai informasi dalam kegiatannya nanti. Usai bertanya beberapa hal yang menurut Jaya penting, dia pun menuju ke sebuah meja dengan beberapa lembar kertas yang telah disiapkan di atas meja. Senja telah berakhir, kali ini langit memasuki fase gelap, artinya detik-detik kehadiran kian semakin dekat. Usai mendapatkan pesanannya, Jaya menyiapkan gayung air yang terbuat dari tempurung kelapa. Ranting kayu diikat tepat di tengah-tengah gayung hingga membentuk huruf T, lalu memakaikan pakaian berwarna putih milik Warni. Warni duduk di teras klinik diapit kedua orang tuanya dan disaksikan oleh ratusan warga desa. Mulut Warni disumpal menggunakan kain putih tebal. Benda yang diolah oleh Jaya baru saja selesai. Bentuknya mirip seperti wayang, namun kepalanya dibuat seperti boneka dengan kepala gayung sebagai kepala. Ujung kaki diikat dengan pulpen serta dua tangan sebagai penyangga pakaian. Semua warga cukup heran dengan apa yang baru mereka lihat, terutama para dukun desa. Media yang digunakan oleh Jaya cukup aneh dan asing di mata mereka. Alat seperti itu sebelumnya tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah ada yang tahu apa fungsi dan juga kegunaannya. Apa yang dibuat oleh Jaya, secara umum orang Indonesia menyebutnya dengan nama Jailangkung. Jailangkung adalah bentuk tidak baku. Jailangkung adalah sebuah permainan tradisional yang cukup melegenda di Indonesia. Permainan ini kerap terikat dan dikaitkan dengan berbagai hal yang dianggap begitu magis, yaitu sesuatu yang bersifat ritual supernatural. Permainan ini bersifat supernatural, umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supernatural atau arwah. Media yang digunakan untuk menampung kedatangannya biasanya adalah boneka yang saat ini dibuat oleh Jaya. Mereka orang modern menyebutnya dengan nama makhluk halus atau entitas supernatural yang dipanggil dalam permainan Jailangkung itu sendiri. Bentuk kuno pertama kali dibuat di Indonesia terbuat dari sebuah gayung air. Umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani serta diberi pakaian layaknya seperti manusia. Tubuhnya terbuat dari gagang batang kayu. Ada yang memperkirakan nama Jailangkung diduga memiliki hubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional kuno dari masyarakat Tionghoa yang telah punah sejak ratusan tahun lampau.
Ritual ini dulunya lahir untuk pemanggilan sebuah kekuatan yang dianggap sebagai kekuatan dari seorang dewa yang diberi nama Poyang. Ada juga yang menyebutnya Moyang, ejaan Cai Langgong atau dewa keranjang. Persamaan antara Cai Langgong dan Cai Langgong juga bersifat ritual pemanggilan sementara. Akan tetapi apabila di Cina, permainan ini hanya dimainkan oleh anak-anak remaja saat ada perayaan festival rembulan. Dalam ritual Cai Langgong, dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke tubuh sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan di sebuah alat tulis, biasanya kapur atau pena. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian seperti manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa Poyang dan Moyang. Cara mereka berkomunikasi dialah dengan cara melakukan pertanyaan dan akan dijawab dengan gerakan mengangguk atau menulis sebuah kata pendek, yaitu iya atau tidak. Sejak runtuhnya Kekaisaran Cina terakhir, festival dari ritual Cai Langgong sendiri telah punah di Tiongkok. Sampai saat ini belum pernah ada lagi. Anak-anak juga tidak pernah tahu dengan istilah nama tersebut. Akan tetapi pengetahuan ini ternyata oleh beberapa dukun yang beralih profesi sebagai pedagang Cina dibawa ke Indonesia. Diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nama Cai Langgong. Sesuai dengan kefasihan lidah orang Indonesia kala itu. Ditambah lagi hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tidak ada yang berbeda dengan Cai Langgong. Media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam Cai Langgong juga menggunakan gayung penciduk air yang disertai dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu, gayung di Nusantara terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi oleh kayu. Dalam perkembangannya, permainan Cai Langgong di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan arwah lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani dengan pakaian. Di Indonesia, permainan ini tidak dianggap sebagai permainan anak-anak, melainkan dilakukan oleh orang dewasa. Cai Langgong biasanya akan menjadi media jawaban dari semua pertanyaan yang tidak dapat dijangkau oleh manusia pada dunia gaib. Mereka akan berkomunikasi melalui sebuah tulisan pada sehelai kertas, batu tulis atau kapur. Dan Jaya pada praktek pertamanya dia menggunakan pena. Pertama kali munculnya ritual ini dikenalkan dan dipraktekkan langsung oleh Jaya. Dia mencampur ilmu pengetahuan dan juga pengobatan modern untuk hal-hal selain permainan belaka, seperti untuk mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan pengobatannya oleh praktisi kesehatan non-konvensional yang melibatkan misteri sebuah daerah. Zaman dahulu, arwah yang pertama kali memasuki boneka tersebut bernama Nini Towo. Namanya diingat oleh orang Jawa sampai sekarang dengan nama Cai Langgong Nini Towo. Kembali ke cerita. Ada yang bisa membantu saya? Di antara para warga saling melirik. Saya membutuhkan orang yang berbadan besar dan kuat, ucap Jaya. Seorang laki-laki berbadan besar, bertubuh gelap dan berambut keriting kemudian maju. Tangannya yang besar menandakan dia seorang lelaki yang kuat. Kamu pegang ini. Jaya memberikan boneka yang baru saja selesai diolahnya. Lelaki berbadan besar itu memegang dua sisi tangan boneka. Wajahnya terlihat tegang sebab baru pertama dia memegang boneka itu. Jaya dan lelaki itu duduk saling berhadapan. Tangan Jaya lalu menulis uraian kata aksara Jawa kuno yang bertuliskan inje dan juga boten, yang artinya iya dan tidak. Sudah siap, Mas? Kita akan mulai, tanya Jaya pada lelaki di hadapannya. Saya sudah siap, Pak Dokter, jawabnya, yang kemudian Jaya pun memulai. Dia memanggil. Siapa saja kalian, penghuni penunggu desa ini, masuklah. Semuanya mendadak hening, semua terdiam menunggu reaksi selanjutnya. Siapa saja kalian penghuni penunggu desa ini, masuklah. Lebih dari 7 kali memanggil, Jaya merasakan bahwa boneka itu mulai bergerak. Lelaki yang memegang boneka itu menahan tekanan pada boneka yang mulai berat. Berat, Dokter, ucapnya pada Jaya. Wajah lelaki itu terlihat meringis. Boneka di tangannya seolah-olah hendak melompat dari tangan. Padiman dari belakang memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Jaya. Lalu lelaki itu diam-diam beranjak pergi dari klinik dan langsung pulang menuju ke rumahnya.
Saya ingin bertanya sesuatu yang membuat desa ini mengalami kutukan. Sedangkan selama ini kita tidak pernah mengetahui bahwa siapa sebenarnya pelakunya. Ada pertanyaan yang akan kami tanyakan pada jenengan. Jika setuju, jenengan tunjuk ini. Jika tidak benar, tunjukkan tidak. Jaya memberikan arahan, para dukun meninggalkan lapaknya. Mereka cukup tertegun. Bagaimana seorang dokter bisa memiliki pengetahuan tentang hal mistis seperti itu? Apakah benar jenengan ini Towo? Tanya Jaya pada boneka bergayung. Boneka yang dipegang oleh lelaki itu bergetar bergerak menuju 2 huruf di hadapan dirinya. Namun lelaki kuat tersebut menahannya. Biarlah, lebih renggang memegangnya, pinta Jaya pada lelaki yang kini sedang berjuang mempertahankan tangannya yang besar untuk memegang boneka itu. Saat tangan lelaki itu mulai direnggangkan, boneka tersebut mulai leluasa bergerak. Ujung kakinya menunjukkan di tulisan ia. Melihat boneka bisa bergerak, semua warga mulai tercengang sekaligus merasa takjub. Sebagian mereka ngeri dan takut. Nama Nini Towo selama ini hanyalah legenda kisah orang tua pada anaknya. Namun ternyata kisah itu nyata dan dia hadir ke dalam tubuh boneka. Inilah menjadi cikal bakal terkenalnya seorang jin bernama Nini Towo di Indonesia. Bahkan nama ini beberapa kali diadaptasi ke dalam beberapa cerita serta dongeng misteri dengan berbagai versi cerita. Kembali ke cerita. Apakah panjenengan yang mengutuk desa ini? Boneka itu bergerak bergeser ke tulisan di sebelahnya, yakni ke tulisan yang bertuliskan kata tidak. Semua warga terkejut dengan kata tidak. Selama ini mereka selalu memberi sesajen serta berbagai macam antaran sesembahan pada Nini Towo agar tidak mengutuk desa mereka. Kini mereka menjadi tahu bahwa bukan Nini Towo lah pelakunya. Jaya mengeja setiap kata serta pertanyaan yang dia tulis dalam sebuah buku saku kecilnya. Kamu tahu siapa pelakunya? Boneka itu bergeser lagi menuju kata iya. Apakah dia berasal dari bangsamu? Yang dimaksud Jaya adalah bangsa jin. Boneka tidak bergeser, hanya menghentakkan pena tetap di posisi tidak. Jika bukan, siapa pelakunya? Apakah dari warga desa sini? Iya, tunjuk boneka itu. Warga mulai riuh, mereka saling menebak satu sama lain. Jika bukan perilaku dari bangsa jin, artinya pelakunya adalah seorang manusia. Bahkan Nini Towo mengatakan pelakunya adalah manusia dari warga desa itu. Apakah malam ini dia akan datang? Boneka tersebut hanya diam tidak bergerak. Apakah malam ini dia akan datang? Jaya mengulangi pertanyaannya, namun boneka tersebut tetap diam. Lelaki berbadan besar itu terlihat cukup tegang. Wajahnya panas dingin. Bagaimana tidak, dia sedang memegang boneka itu. Kedua tangannya sedang menyentuh Nini Towo, seorang identitas natural yang selama ini namanya cukup melegenda dalam dongeng orang tua mereka. Di antara kerumunan masyarakat desa, terlihat Timan kembali datang. Dia datang membawa Kastini. Kastini terlihat cukup cantik dengan kebaya warna berwarna ungu muda. Banyak lelaki yang memperhatikan kehadiran Kastini. Itu adalah kali pertama mereka melihat Kastini ikut hadir. Biasanya wanita itu tidak pernah berbaur dengan masyarakat dalam acara apapun. Tetapi entah kenapa malam itu dia hadir. Iya, boneka tersebut hampir melompat saat berubah posisinya dari awal. Apakah kamu bisa membantu kami untuk menghindar ataupun menolak kutukan tersebut? Tidak, itulah jawab boneka itu. Apakah kamu bisa menghentikannya? Tidak, itulah kata boneka itu. Terlihat seorang lelaki yang kerap melewati rumah Kastini saat berangkat dan pulang membajak sawah. Lelaki itu sering mendapati Kastini sedang mencuci pakaian di sungai. Malam itu entah kenapa matanya seakan tak berhenti memandang ke arah Kastini. Sementara sang istri di sebelahnya memperhatikan perilaku suaminya, kemudian mencubit perut suaminya. Aduh! Lelaki itu meringis menahan sakit hingga mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Beberapa orang yang tegang dengan apa yang tengah dilihatnya menoleh sejenak ke pasangan suami istri itu. Segala macam pertanyaan dirangkum semua oleh Jaya dalam buku saku kecilnya. Semua orang tegang. Baru kali ini mereka secara langsung melihat cara manusia berkomunikasi dengan makhluk halus. Begitu Jaya selesai, semua orang melontarkan pertanyaan pada Jaya. Dokter, apakah benar itu Nini Towo? Tanya kepala desa. Seperti pengakuannya, iya Pak. Ada petunjuk.
Pelakunya artinya seorang manusia, tapi siapa? Jaya memberikan boneka yang telah kosong itu pada lelaki yang sebelumnya dia pesani, agar gayung itu diurai dan dibakar langsung agar tidak ada yang mengambil serta memanfaatkannya untuk keperluan lain. Jika tidak dirusak, Jaya khawatir akan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Pak, bisakah kita bicara empat mata sekarang? Tanya Jaya pada kepala desa. Iya, bisa dokter, sahut kepala desa lalu mengikuti langkah Jaya. Kedua orang lelaki itu pun masuk ke dalam ruang praktek kerja Jaya, sedangkan Warni masih diapit oleh kedua orang tuanya. Mereka terus memastikan agar Warni tetap selamat. Menurut informasi dari Nini Towo, makhluk itu tetap akan datang malam ini. Lelaki berbadan besar membawa boneka Jailangkung untuk dirusak lalu akhirnya akan dibakar. Sesuai petunjuk si Jaya, benda yang baru saja dipakai untuk ritual pemanggilan harus segera dimusnahkan. Jika tidak, benda itu akan menjadi benda berbahaya apabila ada yang memanfaatkannya untuk sesuatu yang buruk. Saat hendak mengurai tali boneka, dia mengambil api obor untuk membakarnya. Baru saja hendak melepas ikatan tali boneka dan membakarnya, tiba-tiba Kang Baan memanggil. Sujono. Lelaki yang dipanggil Sujono menoleh, tangannya masih memegang boneka. Iya Kang. Mau diapain itu boneka? Mau dibakar Kang. Buat aku aja, pinta Kang Baan. Tapi tadi disuruh dibakar Kang oleh Pak Dokter. Ayolah buat aku aja, nanti biar aku aja yang membakarnya. Gak mungkin, pasti nanti kamu pakai boneka itu untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Kamu itu kan dukun, balas Sujono. Ayolah Su, lagian kan itu sudah kepake juga. Mending kamu kasih aku, nanti kamu kasih duit. Toh gak bakal juga dicari, malah disuruh bakarkan bonekanya. Bimbang Sujono, dia menimbang antara membakar mengikuti perintah Jaya atau memberikannya pada Kang Baan agar dia bisa mendapatkan uang. Memangnya kamu mau ngasih duit aku berapa Kang? 10 golden. 20 golden lah Kang, gimana? Kemahalan, uangku cuma ada 15, bisik Kang Baan mendekatkan wajahnya ke telinga Sujono. Ini aku kasih, tapi jangan cerita ke siapa-siapa kalau boneka ini aku jual ke kamu. Tanpa berpikir panjang, Sujono memberikan boneka Jailangkung itu kepada Kang Baan. Gampang, itu rahasia aman. Mana 15 goldennya? Mana duitnya? Keburu nanti dilihat orang. Kang Baan mengeluarkan beberapa lembar mata uang golden. Setelah mendapatkan boneka itu, dia pun berlalu pergi dengan penuh rasa bahagia. Sementara kepala desa dan Jaya, malam itu saling menelisik siapa warga mereka yang mempraktekkan ilmu hitam. Setelah kasus sepasang suami istri dahulu, tidak pernah ada lagi warga desa yang melakukan praktek seperti itu lagi. Kalaupun ada, mereka pasti hanyalah dukun biasa. Saat kedua orang berdiskusi tentang kemungkinan siapa dalang dari kutukan itu, tiba-tiba di luar terdengar suara Warni yang menjerit. Suaranya nyaring melengking. Jaya segera berlari keluar, disusul oleh kepala desa. Seluruh warga desa yang berkumpul di teras klinik seketika menjadi riuh. Mereka saling tolong-menolong mendorong handuk di mulut Warni agar tidak sampai terlepas. Jika handuk itu terlepas, maka tidak ada lagi pelindung antara gigi dan lidah. Warni yang terus berontak membuat keluarga dari pihak laki-laki berjuang ekstra agar Warni tidak melukai dirinya. Jaya yang menjadi saksi kejadian tersebut awalnya sempat tertegun lantaran kaget. Namun dia menyadari bahwa anak perempuan itu sedang kesakitan. Jaya segera mendatangi dan berusaha menghalau keluarga Warni agar tidak berlebihan dalam menekan handuk pada mulut gadis itu. Jika mereka terus memaksa menyumpal mulut Warni tanpa memikirkan dampaknya, anak itu justru bisa kehabisan napas. Tentu saja Warni bisa kehabisan oksigen yang mengakibatkan dirinya gagal bernapas. Hentikan! Teriak Jaya. Anak perempuan itu kondisinya telah lemas dipegang kuat oleh 5 orang lelaki. 5 orang itu diketahui adalah sepupu Warni. 1 orang memegang tangan sebelah kanan, 1 orang di sebelah kiri, dan 2 orang lagi memegang pada bagian kaki. 1 orang lainnya terus menekan handuk pada mulut Warni. Tubuh anak perempuan itu terbaring di atas lantai, sedangkan di atasnya ada 5 orang lelaki yang berusaha menahannya agar tidak berontak.
Belum lagi handuk yang disumbalkan pada mulut Warni. Tanpa sadar cara yang dilakukan mereka hanya membuat anak perempuan tersebut menderita kesakitan akibat rongga pernapasannya tertutup. Warni berhenti kejang, wajahnya memucat, keringat basah bercucuran. Jaya yang melihat Warni segera memeriksa denyut nadi anak perempuan tersebut, namun tidak ditemukan tanda kehidupan. Karena kurang yakin terhadap apa yang dirasakannya, Jaya pun mendekatkan telinga pada hidung anak itu. Dan ternyata benar, anak itu sudah tidak bernapas lagi. Dia sudah tidak bernyawa akibat kehabisan oksigen. Jaya menggelengkan kepala. Dia memberi tanda bahwa anak perempuan bernama Warni itu telah meninggal dunia. Sontak saja, Ibu Warni berteriak histeris. Suaranya pilu dan sangat begitu sedih. Orang-orang yang melihat kejadian itu, sebagian dari mereka beruraian air mata. Anggota keluarga Warni termasuk para sepupunya tertunduk lesu. Mereka menyesali atas apa yang baru saja mereka perbuat. Jaya memeriksa Warni dan memperhatikan bagian lidah serta bola mata. Anak perempuan itu sepertinya meninggal tanpa sempat kembali sadar. Dia tidak memiliki pupil mata sama sekali. Semua matanya putih. Jaya sejenak terdiam. Dia mencoba berpikir, akan tetapi dia sama sekali tidak memiliki jawaban kenapa Warni bisa kehilangan pupil mata. Kemudian Jaya membuka mulut Warni, lidahnya terlipat ke belakang. Dan singkatnya usai memeriksa Warni, Jaya lebih banyak diam. Dia sama sekali tidak bisa berpikir apa yang sebenarnya telah terjadi dengan desa itu. Jika Warni tidak mati, artinya lidahnya sudah pasti juga terpotong. Jaya memegang kepalanya sendiri. Kepala desa yang melihat Jaya duduk menyendiri memegang pundak lelaki itu dan kemudian berkata, "Ini selalu berulang seperti ini. Tahun depan, anakku sudah beranjak dewasa." Jaya tidak menjawabnya. Pikiran di kepalanya berkelana. Sejak tadi, dia coba mencari Padiman dan istrinya yang tadi sempat dia lihat ikut hadir berkumpul di klinik. Tapi dua orang tersebut tidak terlihat lagi. Keranda mayat yang terbuat dari batang bambu dibawa menuju klinik Jaya. Jenazah Warni diangkut menuju ke rumah duka. Puluhan warga mengikuti dari belakang. Raut sedih jelas nampak terlihat dari wajah orang tua anak perempuan tersebut. Kematian seperti itu bukan kali pertama terjadi. Bahkan pilihannya hanyalah dua kemungkinan, yaitu hidup dan mati. Ketika semua orang berkemas pergi dari klinik, Jaya menitip pesan pada asisten di rumahnya. Dia berkata, "Kamu beres-beres saja dulu, aku mau pergi," ucap Jaya. Lalu dia pun memakai sendalnya dan mengikuti iring-iringan pengangkut keranda. Perjalanan menuju rumah Warni cukup jauh melewati perkebunan pisang dan salak. Saat di persimpangan, Jaya mengambil jalur kiri. Dia memotong jalan. Tujuannya bukan mengikuti rombongan tetapi menuju ke arah rumah Padiman. Malam itu suasana cukup gelap, tidak ada satupun cahaya bintang terlihat di langit. Cahaya bulan pun hanya sedikit sekali yang mampu menembus gumpalan awan di bawah. Jaya berjalan mengendap-endap menuju rumah Diman. Dari tempat yang jauh, dia memperhatikan kegiatan dua orang suami istri tersebut. Rumahnya yang menyendiri jauh dari pemukiman warga berada pada ujung bukit yang tinggi. Sinar lampu terlihat temaram, suara tembang Jawa dengan lirik bahasa kuno berkumandang di rumah itu. Cahaya dari lampu obor yang hidup di rumah Padiman mempermudah Jaya memperhatikan aktivitas pemilik rumah. Dari lubang anyaman bambu, Jaya samar melihat dua suami istri itu sedang menari. Padiman memeluk istrinya dari belakang sambil bernyanyi, sedang sang istri menari dengan lihainya memainkan selendang panjangnya. Belum lama Jaya berdiri di tempat itu, dia merasakan seluruh tengkuknya berdiri karena merinding. Jaya dapat menebak bahwa saat ini dirinya sedang kehadiran sebuah tamu. "Keluar saja," tegur Jaya. Dari rimbun pepohonan turunlah seorang berpakaian serba merah. "Siapa kamu? Lancang berani memanggilku." Makhluk itu seorang wanita. Wajahnya pucat tua namun tubuhnya 2 kali lebih tinggi dari Jaya. "Nini Towo." "Siapa kamu?" "Aku adalah tamumu, Nek." "Berani sekali kamu tadi memanggilku." "Maaf, aku terpaksa melakukannya." "Untuk apa?" "Aku ingin bertanya tentang kutukan yang baru saja terjadi, Nek." "Kamu mau menyalahkanku seperti warga desa?" "Hanya kamu yang kami tahu. Kami hanya kenal kamu. Tentunya kami hanya bisa menyalahkanmu."
Kalian manusia memang benar-benar lancang. Aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan untuk apa? Apa ada syarat tertentu bila aku meminta bantuan? Tidak ada syarat, jawab Nini Tawo. Aku ingin nenek mau membantuku. Apakah nenek mau? Apa yang kamu mau? Beritahu aku apa yang nenek tahu tentang semua warga di desa ini. Bukan aku tidak bisa membuka semua rahasia tentang manusia. Antara aku dan kamu, kita memiliki kebodohan yang sama. Tidak semua yang gaib aku tahu, sebab kami juga hidup dan mati seperti kalian. Bekerja dan mencari uang juga seperti kalian. Kalaupun aku bisa menembus dunia kalian, itu karena kalian yang memanggil kami. Aku hanya minta bantu jawab satu pertanyaan. Tanyalah, akan aku jawab jika aku memang tahu. Dari mana asal kutukan ini bermula? Nini Tawo tertawa, suaranya menggema, berisik serta tidak nyaman didengar. Sudah aku bilang, aku tidak tahu. Sedikit pun. Nini Tawo mengangguk. Lalu kenapa mereka warga desa menganggap kamu sakti? Mereka saja yang bodoh, menganggap aku bisa segalanya. Padahal aku juga merasakan sakit sama seperti mereka. Jaya terdiam sejenak. Artinya tidak ada gunanya aku berbicara denganmu. Apa katamu tadi? Wajah Nini Tawo merah pada marah, matanya melotot. Kali ini wajahnya semakin menyeramkan. Aku ingin bisa melihat apa yang terjadi terhadap desa ini. Harus berapa kali aku katakan bahwa aku tidak tahu. Tapi kamu melihat yang baru saja terjadi. Iya, aku melihatnya. Jadi kamu sama sekali tidak memiliki jawaban. Aku bisa mengatakannya, tetapi konsekuensinya berbahaya. Aku bisa mati bila ketahuan membocorkan informasi ini pada manusia. Siapa yang mengancammu? Setan. Bukankah kamu juga setan? Nini Tawo menggeleng. Aku berasal dari bangsa jin, bukan setan. Maksudmu? Antara setan dan jin memiliki perbedaan. Kami jin hidup seperti kalian, tapi kalau setan, dia hidup bersama kalian. Jaya mendengarkan segala ucapan Nini Tawo. Setan lebih berkuasa terhadap jin, sama seperti kalian, bahwa kekuasaan setan di atas manusia. Setan bisa hidup kemanapun yang dia inginkan. Dia bisa hidup di darah kalian, tempat tidur kalian, ataupun merasuki kalian seperti yang terjadi pada anak gadis itu. Artinya semua ini perbuatan setan? Iya, setanlah yang melakukannya. Manusia yang mengendalikan sihir menggunakan setan sebagai senjata. Mereka adalah satu golongan, manusia dari golongan setan dan jin dari golongan setan. Ketika mereka melakukan baiat kerjasama dalam ilmu hitam, manusia akan menyerahkan hidup dan matinya pada setan itu. Lalu setan membaginya dengan cara menjual mantra-mantra sihir pada manusia. Bangsa kami tidak menggunakan sihir kecuali manusia. Tujuannya apa? Makhluk besar itu menggeleng. Bisakah kamu membantuku? Membantu apa? Memberikan informasi yang aku perlukan terhadap kasus ini. Makhluk itu kembali menggeleng. Sekali lagi dia berkata tidak bisa. Tapi aku hanya bisa membantumu melihat kaumku yang berada di duniamu. Caranya? Bukalah matamu. Sudah. Lebih lebar lagi. Mata Jaya lebih melotot, lalu makhluk itu menunduk sehingga antara kepalanya dengan kepala Jaya sejajar. Asik. Tanpa diduga, Nini Tawo meludahi kedua bola mata Jaya. Jaya sempat terduduk saat ludah wanita itu mengenai wajahnya. Walaupun hanya diludahi, akan tetapi rasanya bagaikan menerima sebuah pukulan yang cukup kuat hingga membuat kepala Jaya menjadi sedikit pusing. Matanya pun tiba-tiba menjadi perih dan terasa sedikit panas. Wanita yang dipanggil Nini Tawo oleh warga desa itu tertawa. Suaranya menggema, sangat tidak enak didengar. Jaya mengedip-ngedipkan mata, merasakan kedua bola matanya terasa seperti terbakar. Apa yang sudah nenek lakukan? Jaya mengusap-usap kedua bola mata dengan baju. Katanya kamu mau minta bantuan. Tapi kenapa meludahiku? Jaya berbicara dengan sedikit membentak. Aku hanya bisa membantumu seperti ini. Sisanya kamu cari sendiri tentang kebenaran itu.
wanita berpakaian serba merah itu lalu menghilang begitu saja dari pandangan mata. Masih sambil mengucek-ngucek kedua bola matanya, Jaya coba membersihkan bekas ludah Nini Towo. Ada terasa bau yang sedikit tidak nyaman di hidung, rasa perih dan panas pada bagian matanya, sama sekali sedikit pun tidak berkurang. Jaya mencoba berjalan mempercepat arah kakinya pergi menuju arah sungai, yang kebetulan jaraknya juga tidak jauh dari rumah Padiman. Dengan mata yang masih perih, Jaya memaksa membuka mata. Dia mencoba berjalan dengan hati-hati, sampai akhirnya langkahnya terhenti tepat di pinggir sungai. Jaya kembali mengusap kedua bola mata secara berulang-ulang dengan air sungai yang mengalir. Jaya masih belum mengetahui dengan pasti bantuan seperti apa yang diberikan nenek itu, hingga sampai meludahi kedua bola matanya. Tetapi yang jelas dalam ingatannya, ucapan wanita tua itu mengatakan akan membantunya, walaupun perkataannya sedikit sulit dipahami. Aku hanya bisa membantumu seperti ini. Sisanya kamu cari sendiri tentang kebenaran itu. Meski telah menggosok matanya secara berulang-ulang, namun Jaya tetap saja masih terus merasakan hawa panas. Lelaki berperawakan tinggi itu akhirnya menyerah dan membiarkan sedikit rasa panas itu di matanya. Malam itu cuaca sangat terasa begitu dingin. Mendung yang sejak tadi berayun di langit mulai melepaskan titik demi setitik airnya. Jaya bergegas naik dari bibir sungai, namun saat menoleh Jaya mendapati beberapa anak kecil bermain ayunan di atas pohon kelapa. Dalam hatinya Jaya bertanya-tanya, apa ya anak sekecil itu bisa berayun di atas pohon kelapa yang tingginya lebih dari 5 meter. Jaya bergidik, akan tetapi dia sama sekali tidak peduli dan terus saja berjalan melalui lokasi tersebut. Yang pasti anak kecil itu bukanlah anak manusia. Bisa jadi mereka adalah anak dari bangsa jin. Anak jin? Kenapa dia bisa melihat anak jin? Jaya menghentikan langkah kakinya. Dia mencoba memahami tentang apa yang telah dia lihat. Dalam hatinya bertanya, sedekat itukah dirinya dengan bangsa jin? Sejak kapan aku bisa melihat jin dengan sejelas ini? Dokter itu sempat terdiam. Dia melamun. Meskipun bukan pertama kali dia bisa melihat bangsa jin, namun sebelumnya pandangan matanya terhadap mereka tidak pernah sejelas ini. Bahkan Nini Towo sendiri saat pertama kali melihat tubuhnya seperti sebuah bayangan samar-samar mengabur. Apakah ini yang dimaksud bantuan oleh Nini Towo? Kini dirinya dan dunia gaib seakan tidak ada tabir pemisah. Jaya kini dapat dengan sangat jelas melihatnya secara keseluruhan bentuk dan rupa mereka. Tidak seperti pandangan pertama yang terlihat hanya seperti bayang-bayang. Awan hitam pekat seperti asap membentuk gumpalan setinggi seperti tubuh manusia lewat melayang begitu saja di hadapan Jaya. Gumpalan asap hitam tersebut sangat terlihat jelas berbentuk seperti tubuh manusia. Ada 2 mata merah di bagian atas bayangan. Jaya yang sempat melihat bentuknya secara nyata dan sempurna, coba menyelidiki semuanya. Dia menyaksikan semuanya dari kejauhan. Jaya pun mengikuti kemana arah gumpalan awan hitam tersebut berjalan melayang. Lalu mengikuti sampai masuk menembus ke rumah Diman, menembus dinding dan menghilang begitu saja. Jaya yang memantau dari kejauhan masih melihat 2 suami istri itu menari walaupun pandangannya terhalang oleh dinding. Dari jauh samar-samar terlihat bayang-bayang dari lampu yang berasal dari rumah gedek yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu itu. Di dalamnya masih terlihat aktivitas sang tuan rumah yang sedang melakukan tarian. Langkah kaki terus mengantarkan Jaya berjalan melangkah hingga mendekati rumah tua itu. Dia sangat ingin mencari tahu dengan sangat pasti segala aktivitas yang sedang terjadi di dalam. Saat hendak menyeberangi jalan, seorang laki-laki dari kejauhan melihat si Jaya. Dokter? Lelaki itu berteriak cukup keras. Jaya yang hendak menyelidiki sepasang suami istri itu terpaksa harus membatalkan rencananya malam ini. Jaya yang hampir saja tertangkap basah mencoba bersikap wajar. Dia berhenti di tengah jalan sembari melempar senyum. Lagi mencari apa, Den Dokter? Pak, tadi saya hanya ingin melihat sungai malam-malam begini. Orang kota ya, sepertinya memang tidak memiliki rasa takut sama sekali. Canda kepala desa diiringi dengan tawaan. Rencana Jaya yang awalnya ingin menyelidiki keluarga Diman, malam itu terpaksa harus dia tunda. Rasanya tidak mungkin mengajak orang lain untuk menyelidiki seseorang.
hanya dengan didasari sesuai dengan persangkaan dirinya saja. Apalagi orang itu adalah seorang kepala desa. Dan dokter, sebenarnya Bapak ingin melanjutkan pembicaraan kita tentang orang yang Den katakan tadi waktu di klinik. Boleh Pak, kita membahasnya sambil berjalan saja ya. Oke dokter, baiklah, semoga kita satu tujuan. Kedua orang itu pun berjalan beriringan dalam kondisi jalan yang gelap. Beruntung kepala desa membawa obor sehingga jalan mereka dapat terlihat.